Ayang balik katanya. Astagfirullah. Aduh, dicium. Waduh. Ini bencong semuanya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah, mendapatkan rahmat dan limpahan rahmat dan nikmatnya, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para subscriber dan para penonton, para pemirsa juga yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat hadir. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan di channel YouTube ini senantiasa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber dan para viewer yang setia mendukung channel ini. Dan bagi yang pemirsa yang baru hadir di channel ini yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang video-video kami terbaru di channel ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini mulai dari bulan 10, 11 dan 12 ya, kita ketahui banyak terjadi bencana di mana-mana, mulai dari banjir, kemudian puting beliung, dan yang marak di akhir-akhir ini adalah gempa bumi. Semua itu terjadi akibat ulah dari manusia sendiri, yaitu tidak melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Maksiat merajalela di mana-mana sehingga menyebabkan Allah murka. Allah murka kepada kita sehingga Allah menurunkan azabnya, menurunkan bencana di mana-mana. Maksiat yang mengundang murka Allah, yang mengundang bencana, yaitu dosa-dosa besar yang mana dilakukan oleh kaum muslimin dan juga umat yang lainnya, tidak menghiraukan peringatan-peringatan dari kaum muslimin yang soleh dan terus melakukan dosa-dosa. Pada akhirnya Allah menurunkan azabnya. Di antara dosa-dosa itu adalah perbuatan maksiat itu ada pembunuhan, ya, terjadi pembunuhan dan maraknya berzinahan, dan tidak terkecuali adalah maraknya LGBT, yaitu hubungan sesama jenis, baik sesama laki-laki atau perempuan, yang kita sebut dengan bahasa kerennya LGBT ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, LGBT bukan hanya sekarang, yaitu mulai zaman nabi-nabi terdahulu, LGBT, kaum homo ya, kaum pecinta sesama jenis, baik laki-laki atau perempuan, sejak dulu sebelum Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada, yaitu diantaranya pada zamannya Nabi Lut. Ya. Pada zamannya Nabi Lut, ya, umatnya Nabi Lut itu adalah kaum homo, kaum LGBT yang menyukai sesama jenis. Allah memperingatkan sebelum menurunkan adabnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa mereka itu selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka.
Karena apa? Karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, maka adab itu tidak diturunkan. Karena Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, sebagai kekasihnya. Dan Allah tidak, setelah Rasulullah itu wafat, Allah tetap tidak menurunkan azabnya, tidak selama mereka itu selalu minta ampun kepada Allah ketika sudah berbuat dosa. Kita kembali lagi pada kisahnya Nabi Lut ya. Di kaum Nabi Lut ini tidak mengindahkan apa yang Nabi Lut peringatkan, itu dalam sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, walutan qala lahum atatuna al-fahiyata ma sabakum min ahadin min alamin. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji yang mana perbuatan keji itu tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Ini. Ya, terus menerus kaum Nabi Lut itu melakukan seperti itu. Ini kaumnya Nabi Lut tetap bandel ya. Kaum-kaum terdahulu bandel-bandel yang pada akhirnya Allah adab mereka. Dan di ayat yang lain gitu ya, Allah mengadab mereka dihujani batu. Bismillahirrahmanirrahim, wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Telah ditetapkan keputusan kepada Nabi Lut itu bahwasanya mereka itu akhirnya akan dibinasakan pada waktu subuh dan mereka itu akan dihujani dengan batu ya. Termasuk yang masuk diadab oleh Allah yaitu istrinya Nabi Lut, karena istrinya Nabi Lut bersekongkol dengan kaum LGBT. Jadi Allah tidak pandang bulu, meskipun istrinya Nabi pun kalau melakukan maksiat juga akan diadab oleh Allah. Ini diantaranya adalah istrinya Nabi Lut ya, yang kena azab juga kena hujani batu. Di negara kita atau di negara manapun, kalau terjadi kemaksiatan atau banyak kemaksiatan sudah merajalela, sudah merebak di mana-mana, akhirnya itu termasuk LGBT ini. LGBT ini sangat dilarang oleh agama. Perbuatan yang menjijikkan. Jangan sekali-kali di antara kita mendukung LGBT. Kalau biasa kita sebut di daerah kita itu bencong ya. Yaitu orang laki-laki, asli laki-laki yang berperilaku seperti perilakunya perempuan. Itu disebut bencong atau banci gitu. Beda dengan hunsa. Hunsa itu laki-laki, bukan laki-laki, yaitu seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Ini beda. Masalahnya beda. Tidak tidak masuk LGBT ini asalkan tidak melakukan homo ya. Ini Rasulullah mengancam kepada orang-orang yang laki-laki berpakaian perempuan, berperilaku seperti perempuan, dan juga perempuan yang berpakaian laki-laki, berperilaku sebagai laki-laki, yang kita sebut sebagai orang tomboy gitu, seperti itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa' wal mutasyabbihati bin nisa' bir rijal, rawahul Bukhari. Ini hadis sahih dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah itu melaknat. Melaknat itu menjauhkan orang itu dari rahmat Allah. Kepada orang laki-laki yang menyerupai perempuannya, itu berperilaku seperti perilaku perempuan, berpakaian seperti pakaian perempuan. Banyak di sekitar kita itu ya, bencong-bencong yang seperti ini. Wal mutasyabbihat, dan orang-orang perempuan yang birrinan nisa birijal, yaitu orang-orang perempuan yang memakai pakaian laki-laki, berperilaku seperti perilakunya laki-laki. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kita kalau kita mampu bisa melarang orang-orang yang seperti ini, maka itu lebih baik
Jadi man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kita melihat suatu mungkaran, termasuk ada orang yang seperti ini, artinya orang bencong yang seperti ini melakukan, kita kalau punya kemampuan maka falyughayyirhu. Kita wajib amir ma'ruf, merubah dengan tangan kita. Artinya kalau kita punya kekuasaan, terutama pemerintah ini, pemerintah itu yang lebih berkewajiban. Maksudnya satu tanda tangannya pemerintah itu lebih ngefek kepada masyarakat daripada 1000 fatwa ulama. Jadi pemerintah kalau membuat aturan bahwasanya LGBT ini dilarang, dimasukkan pidana, maka LGBT ini insya Allah akan segera berakhir. Tapi kalau pemerintah tidak membuat peraturan seperti ini, maka ke belakang LGBT akan semakin merebak. Dan orang yang mendukung kaum LGBT ini, maka dia juga akan kebahagiaan dari siksa Allah, kebahagiaan azab Allah sebagaimana yang telah menimpa kepada istrinya Nabi Lut. Mereka ini selain berperilaku seperti perilaku perempuan, berperilaku seperti perilaku laki-laki, mereka itu juga melakukan hubungan seks yang sesama jenis. Ini yang sangat dilarang, yang akhirnya seperti kaumnya Nabi Lut yang diadab oleh Allah, dihujani dengan batu. Kita jangan sampai punya niatan atau jangan sampai mendukung mereka itu. Kalau kita mendukung, maka kita juga akan mendapatkan adabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian itu mendukung kepada orang-orang yang zalim. Jika kalian mendukung, maka kalian akan mendapatkan siksa api neraka. Para pemirsa rahimakumullah, hadis yang kedua juga tentang LGBT ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasulah yalbasu lubasatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubasatar rijal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan juga perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Kenapa? Karena ini menyalahi kodratnya. Kalau laki-laki maka berpakaianlah, berperilakulah seperti perilaku laki-laki. Perempuan juga begitu, pakailah pakaian perempuan, pakaiannya perempuan memang perempuan, jangan berperilaku seperti perilaku laki-laki, agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tindakan tegas Rasulullah kepada orang yang seperti ini, kepada kaum yang seperti ini? An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannisina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang laki-laki, kalau bahasa Jawanya itu kewedok-wedokan ya. Berperilaku seperti pelakunya perempuan. Ya kita tahu sendirilah, tidak usah dikasih contoh yang begitu mendetail. Kita lihat bagaimana si bencong ini, bagaimana yang kita lihat di cuplikan video di awal-awal itu ya. Laki sama laki-laki berciuman, berpelukan, saling sayang-sayangan. Juga di video yang setelahnya itu golongan bencong-bencong joget nyanyi-nyanyi. Aduh, ini sudah dosa maksiat bertumpuk-tumpuk ya, sudah dia bencong, orang kalangan Allah melakukan maksiat lainnya. Nauzubillah min dzalik. Dan kita tidak cukup benci saja, tapi kita usaha bagaimana mereka itu sadar kembali kepada jalan yang benar, yaitu meninggalkan maksiat, kembali menjadi laki-laki normal.
Kita tidak boleh membenci orangnya, kita yang kita benci itu adalah perilakunya. Kalau membenci kepada orangnya tidak boleh, karena yang meskipun bencong itu ciptaan Allah. Yang kita benci adalah perilakunya, yaitu berperilaku seperti perilaku perempuan, karena ini dilarang. Jika ada orang seperti itu, Nabi bersabda, akhrijuhum, keluarkanlah mereka min buyutikum dari rumah-rumah kalian. Jika mereka itu masuk kepada rumah kita oleh Nabi disuruh untuk mengusir mereka. Jangan biarkan mereka masuk rumah kita, karena mereka itu walaupun begitu, meskipun sudah berperilaku seperti perilakunya perempuan, tapi kan di gendernya gender laki-laki, mestinya masih punya hasrat kepada perempuan. Kemudian berkata siapa Ibnu Abbas, fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan. Kemudian Nabi itu mengeluarkan si anu. Nah, ada orang laki-laki yang seperti ini oleh Nabi dikeluarkan. Kemudian begitu pula wa akhraja Umar. Kemudian Sayyidina Umar juga mengeluarkan si fulan. Rawahul Bukhari. Ini hadis sahih ya. Para pemirsa, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini jelas dan dapat dipahami oleh pemirsa sekalian, menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi marilah kita jauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah, kerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jauhi maksiat agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah. Terutama bagaimana kita caranya untuk tidak mendukung kaum LGBT ini, agar kita tidak mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, dari saya hanya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.